Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada setiap hambanya melalui jalan yang telah Allah kehendaki. Siapapun kita, bagaimanapun ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah hal itulah yang paling memotivasi kita, dan semoga Allah terus menjaga hati kita untuk bisa istiqomah berada pada jalannya. Ustaz, memang untuk menjadi seseorang yang lebih baik ini mudah sekali, apalagi di era saat ini begitu ya. Banyak alasan yang memotivasi seseorang untuk melakukan aktivitas hijrah. Tapi untuk terus istiqomah, ini bagaimana melakukan pembinaan kepada para sahabat taubat di IMS? Iya. Kegiatan pembinaannya. Memang untuk penghapusan itu sudah berjalan selama 3 tahun ya. Namun untuk pembinaan, terutama untuk belajar ngaji, kemudian memperbaiki ibadah gitu, dan ini sudah kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini. Atau memasuki tahun, sebenarnya awalnya di akhir tahun kemarin ya. Terkendala, kemudian kemarin juga sempat berhenti karena musibah yang kemarin terjadi itu. Ini ya kita sudah lakukan semacam kita membuat pengajian rutin ya. Di teman-teman ini kan punya base camp juga, sudah melakukan kegiatan rutin. Kemudian sebulan sekali mereka juga kita kumpulkan. Ya, di sana di kegiatan itu kita ada pengajian secara umum, kemudian ada halaqah Quran, kemudian sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan dan hapus tatu. Ini sudah lakukan. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat ya, kemarin sudah kita rancang, kita juga akan mulai dari pembinaan dan pendampingan secara ekonomi. Jadi permasalahan teman-teman ini kan tidak hanya tato, tapi dari sisi ekonomi juga. Betul. Gitu, karena bicara tentang dari berbagai lini kehidupan begitu ya, dari berbagai sisi kehidupan, kita tahu hal itu menjadi satu hal yang sangat potensial sekali untuk mendorong seseorang tanpa memikirkan baik dan buruknya suatu kegiatan, termasuk juga dengan Bang Iwan pada saat itu. Dan Bang Iwan ketika memutuskan hijrah dan terlebih sekarang sudah meninggalkan pekerjaan untuk artis tato 100%. Meninggalkan itu. Alat-alat yang sudah dibeli? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sejak kapan? Dari ada kurang lebih 2 tahun yang lalu. Baik, artinya 1 tahun menemukan seperti gambaran, langsung meminta maaf, setulus hati. Bisa ya, Masya Allah, luar biasa loh ini. Benar-benar seperti menyesali ada yang salah dalam hidup. Bang Iwan begitu, ketakutan sendiri pastinya, bingung. Dan setahun itu masih pada aktivitas tato. Masih. Artinya hijrah hanya pada jiwa sendiri begitu ya. Hati hijrah, mulai belajar. Belajar tadi saya dengar juga, mulai belajar sholat, mulai belajar ngaji. Sejak kecil? Ya, sejak kecil memang belajar. Cuma namanya bandel kali ya. Jadi yang lain masuk saya kemana atau kayak gimana kan gitu. Justru saya belajar dari semenjak saya hijrah. Benar-benar baru belajar dan mengamalkannya. Saya panggil guru ngaji ke rumah gitu, buat anak dan istri juga kan. Terus akhirnya saya ketemu komunitas saya Pangkajian Bekasi itu. Dan akhirnya ketemu juga dari IMS itu yang ekonomi saya dibantu sama IMS, hapus status saya pun dibantu sama IMS. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah. Yang sudah mendukung Anas itu. Jadi apa ya? Ya lebih nyaman, lebih tenang sih. Itu yang saya rasa dari bicara nyaman, bicara tenang. Ini memang sangat sulit sekali untuk digambarkan, untuk memberikan motivasi juga kepada teman-teman yang mungkin masih pada jalan yang dahulu Bang Iwan lakukan begitu ya. Hanya bicara sekedar Bang Iwan sampaikan, aneh lebih tenang, lebih nyaman. Tapi pada kenyataan mata yang melihat seperti seolah dari mana kemudian antum bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Bagaimana itu mata kita yang melihat secara dunia. Bagaimana kemudian Bang Iwan sendiri bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain juga untuk bisa menjadi seperti Bang Iwan? Ya, karena apa ya? Dulu kan namanya Iwan Daki nih. Jadi tukang tato. Ini kan kaknya dihilangin jadi dai. Iya, Masya Allah. Awalnya dari situ sebenarnya. Dan ini juga minuman Bang Dai itu bukan BM, tuh bukan miras. Bukan miras. BM itu bukan miras. Yang semula ini miras sudah jadi minuman seperti air mineral gitu ya. Ini minuman syukur namanya. Masya Allah. Susu kurma. Baik. Gitu. Jadi kita punya keresahan dan kita juga punya
masih lihat teman-teman yang masih ada di jalan. Dan kita ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Bagaimana mengajaknya? Ya kita samperin ke base camp anak-anak pang, base camp teman-teman yang ada di jalan. Kita samperin mereka, kita ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Dan yang saya pengen sampaikan ke mereka adalah nikmat iman yang sesungguhnya, nikmat Islam yang sesungguhnya. Itulah kenikmatan yang benar-benar namanya nikmat. Oke. Sekarang Bang Iwan sudah mulai sejak 2 tahun yang lalu. Udah nggak ada alat-alat itu, yang semula dibeli. Berusaha susah payah untuk bisa membeli alat-alat gitu ya. Sekarang sudah nggak ada semuanya. Bang Iwan kemudian mengajak juga dan bersyukur sekarang bisa memutuskan juga ya untuk menghapus tato. Tapi sebenarnya sudah sejak awal hijrah juga sudah ingin sudah ada niatan. Cuma gitu. Kan memang waktu itu persyaratannya masih sulit. Sampai saat ini saja Bang Iwan masih terus belajar. Artinya ini jadi satu hal yang luar biasa pemirsa, kalau seorang Bang Iwan yang baru menyadari hal itu tiba-tiba kemudian langsung belajar. Apa kabar dengan kita semua yang alhamdulillah mungkin Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan akan sangat lebih merugi lagi ketika kita tidak menyadari bahwa sebenarnya nikmat Allah itu bisa saja dihilangkan dari kita. Nikmat hidayah itu bisa dihilangkan dari kita. Bukan sekedar hidayah bisa datang, tapi hidayah bisa dihilangkan ketika kita benar-benar tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Masya Allah. Ini juga jadi satu pelajaran penting bagi kita semua. Nah, Bang Iwan, ketika Bang Iwan memutuskan untuk menjual alat-alat tato itu, bagaimana kehidupan Bang Iwan? Waktu itu saya dagang mangga keliling. Oke. Dagang mangga keliling. Ekonomi turun drastis? Malah buntung di situ. Jadi, karena mangga ini semakin menyusut dan busuk gitu loh. Kita keliling-keliling, kita mangkal di pinggir jalan, ternyata ya nyusutnya itu banyak. Akhirnya ya sudahlah, kita buka mie ayam pun ya begitu aja. Batagor ya banyak ujian-ujian yang Allah kasih kan kayak gitu. Justru di situ nikmatnya, dan Allah kasih ini. Itu Allah kasih rezeki ini dari IMS untuk mengembangkan kuliner ini. Tapi itu dilakukan setelah banyak hal yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Sudah. Kita memang benar-benar dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Istri mendukung hari ini. Ya. Istri mendukung alhamdulillah. Ya, alhamdulillah punya istri tidak terlalu banyak nuntut sih. Alhamdulillah. Kitanya, ya senangnya gitu. Dia nggak, bang gini nggak, dia nggak. Yang ada ya dia makan, nggak ada ya sudah kita puasa bareng-bareng. Allahu Akbar. Gitu. Senangnya. Alhamdulillah. Karena pemirsa tentu kita tahu setiap pendamping ini juga menentukan bagaimana kondisi keluarga begitu ya. Artinya ketika saat itu Bang Iwan berkecukupan, sangat berkecukupan bisa membantu orang lain. Dan saat ini harus benar-benar berjuang begitu. Nah, Bang Iwan, yang Bang Iwan rasakan artinya untuk tato itu sendiri ya, sebenarnya ya manfaat atau hal buruknya dari mentato itu sendiri apa sih? Ada nggak yang pernah dirasakan? Atau sekedar ya merubah kodrat? Atau sakitnya sebenarnya luar biasa loh? Atau bagaimana? Ya kalau sakit. Cuma ya justru yang sekarang tuh yang kita sadari ya, kalau buat saya pribadi, saya sudah merubah kodrat Allah itu. Oke. Itu aja sih. Tapi saat itu ketika baru berpikir ingin bikin ya? Enggak, kita malah kalau bisa penuhin. Justru sebelum hijrah kita pengen di muka. Sebelum hijrah. Alhamdulillah. Karena Allah punya kehendak yang beda. Bersyukur di situ. Ini baru sampai kuping sudah ada. Kuping sudah ada. Tangan sudah penuh. Di kepala ada. Allahu Akbar. Ini tinggal muka, ini Allah masih Allah jaga. Pelihara. Gitu. Kemungkinan biar kena air wudhu kali Allah. Ya Allahu Akbar. Ya. Di situ. Sebelumnya memang udah ada niatan untuk bikin di muka. Senang ya saat itu. Kalau punya tato, seneng banget, keren kelihatannya. Nah, kita kan bukan cowok ganteng, tapi kita cowok keren gitu. Oke, itu ada di pikiran para orang-orang pelaku tato begitu ya. Tapi ternyata ketika bisa menghapus itu jauh lebih keren. Ya, jauh, karena kita sudah punya niat yang baik. Segala sesuatunya itu kita luruskan niat karena Allah. Masya Allah. Pemirsa, memang kalau bicara tentang sebuah ketenangan, sebuah keyakinan, jadi satu hal yang berat ketika kita belum merasakan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa merasakan itu kalau kita tidak menjemputnya? Meskipun dalam kondisi apapun, kita tahu pemirsa bahwa proses hijrah harus nantiasa kita lakukan. Semoga Allah memilih kita juga menjadi hamba-hambanya yang dirindukan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum waktunya kita dipanggil dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita laksanakan. Karena sejatinya setiap
apapun yang kita lakukan ialah akhirnya yang akan Allah pertanggungjawabkan kepada kita. Jadi jangan pernah takut akan kata terlambat, karena tidak ada yang pernah terlambat. Sekecil apapun keyakinan kita, itulah yang akan menjadi amal baik insya Allah. Terima kasih IMS ya sudah memberikan dan menjadi wadah bagi para sahabat taubat begitu. Semoga bisa terus Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Semoga kedepannya juga saya bisa menerima informasi-informasi dan kabar bahagia tentang perkembangan IMS. Mungkin sudah berhasil untuk menemukan solusi tadi penghapus piutang. Amin. Allah lancarkan segala apa yang menjadi niat baik ya IMS sendiri, dan kita bisa berjumpa lagi. Dan Bang Dai, Masya Allah, Bang Iwan Dai, terima kasih sudah bercerita bersama dengan kami. Semoga banyak yang terinspirasi tentunya. Dan langsung jika ingin tanya-tanya dulu, mungkin kalau langsung tanyanya sama Ustaz agak kagok takut gitu ya. Nah mungkin bisa nih tanya sama Bang Iwan Dai seperti apa sih proses penghapusan tato, dan kemudian bisa juga tanya-tanya dulu. Jadi jangan takut, karena di sini ada kita, ada teman-teman yang ingin membantu bersama-sama. Dan ini tentang ada dapur Bang Dai, boleh ya nanti kita bikinkan lagi episode selanjutnya. Boleh ya. Pemirsa juga pasti penasaran, ini jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Bang Iwan, tentunya juga untuk terus memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dan ini bagus, artinya ketika kita melakukan sebuah hijrah, bukan hanya diri kita sendiri, tapi peliharalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini yang menjadi satu keyakinan dari Bang Iwan Dai. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan PTV Show. Saksikan terus tentunya episode-episode kami selanjutnya, dan sampai jumpa juga nanti di episode Warung Dapur Bang Dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.